Tenaga administrasi yang dimaksudkan, Pak, adalah mereka-mereka. Contoh misalnya Caraka, ya. Contoh misalnya office boy, tenaga komputer, operator komputer. Mereka ini sebetulnya, Pak, yang sudah mengabdi kepada daerah. Yang saya tahu betul mereka mengabdi puluhan tahun. Mereka dengan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan mereka ini lebih rajin daripada tenaga-tenaga ASN. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-bapak para pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri, Menpan RB, Kepala BKN, Kepala KASN, dan seluruh jajaran yang saya banggakan, teman-teman anggota Komisi 2, baik yang fisik maupun yang virtual. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada Pak Menteri. Yang pertama, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi, saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Menpan RB, kemudian Kepala BKN selama ini dalam seleksi CPNS. Saya kira dari hari ke hari semakin bagus, dan kita tentu juga melihat hasilnya transparan. Namun walaupun belum sampai pada substansi yang kita harapkan tentang profil seorang ASN yang benar-benar bisa melayani masyarakat, itu mungkin masih dalam proses ke depan, tentunya dalam perbaikan sistem perekrutan kita. Saya ingin kembali, Pak, berkaitan dengan persoalan tenaga administrasi. Sebagaimana yang telah saya bacakan tadi di hasil rapat kita pada tahun 2020 yang lalu, salah satu kesimpulannya adalah Komisi 2 meminta kepada kementerian untuk memberikan porsi khusus kepada tenaga administrasi kita yang pada tahun 2013, seingat saya, itu terakhir dilakukan seleksi seluruh Indonesia, Pak. Dan kalau tidak salah ingat, itu setengah dari usulan kita semua dari daerah itu yang dinyatakan lulus. Lulusnya pun itu, kalau saya tidak salah ingat, Pak Menteri, waktu itu dinyatakan lulus dan tidak ada nilai, tidak diumumkan nilainya, ya. Sehingga teman-teman yang lain yang belum lulus itu masih berharap akan mendapatkan nasib yang sama dengan saudara-saudaranya yang telah lulus di tahap awal itu. Namun mereka mungkin karena moratorium yang disampaikan tadi, sehingga sampai hari ini mereka belum pernah terakomodir, Pak Menteri. Mungkin Pak Menteri, memang kalau kita lihat dari kategori tenaga administrasi yang ada, sesungguhnya belum menyentuh mereka, Pak. Yang mereka kebanyakan ini, beberapa tahun kalau saya tidak salah, ada seleksi, diberikan kesempatan dengan umur, memprioritaskan umur 35 tahun. Saya masih ingat itu. Namun setelah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Tenaga administrasi yang dimaksudkan, Pak, adalah mereka-mereka. Contoh misalnya Caraka, ya. Contoh misalnya office boy, tenaga komputer, operator komputer. Mereka ini sebetulnya, Pak, yang sudah mengabdi kepada daerah. Yang saya tahu betul mereka mengabdi puluhan tahun. Mereka dengan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan mereka ini lebih rajin daripada tenaga-tenaga ASN. Mereka sangat patuh, takut sekali. Padahal gaji mereka pada saat itu sama sekali dari daerah belum seperti hari ini memberikan gaji yang cukup kepada tenaga honorer. Nah, mereka inilah sampai hari ini dengan sabarnya, Pak Menteri, masih menunggu peluang itu. Kapan mereka diberi peluang untuk bisa, sekalipun hanya sehari misalnya. Karena mereka akan memasuki masa usia pensiun, karena lamanya mereka mengabdi tapi tidak terakomodir. Nah, itu kira-kira, Pak Menteri, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sehingga mudah-mudahan ini kesempatan besar. Saya tahu betul Pak Menteri ini adalah orang yang memiliki
kepedulian yang sangat besar kepada orang cilik, Pak, orang yang kecil. Dan mereka inilah orang cilik, Pak, orang-orang yang memang pesuruh di kantor-kantor itu, dan mereka belum merasakan nasib dengan saudara-saudaranya. Ini tidak ada keadilan sesungguhnya, Pak. Mereka ini mendapatkan nasib yang tidak beruntung, hanya persoalan ketidakadilan sesungguhnya. Karena sahabat-sahabatnya yang lain sudah terrekrut mereka dengan seleksi yang formalitas sifatnya, Pak, yang saya ingat waktu itu. Belum Pak Menteri di situ. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, sesuai dengan rekomendasi dari Komisi 2, kami sekali lagi masih sangat berharap Pak Menteri bisa memberikan ruang kepada saudara-saudara kita ini yang hari ini sangat menunggu kebijakan besar dari negara untuk bisa ada keberpihakan buat mereka. Saya kira itu yang perlu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tenaga administrasi ini beda dengan tenaga teknis, Pak. Tenaga administrasi yang dimaksudkan yang hari ini mengeluh di mana-mana itu adalah mereka seperti yang saya sebutkan tadi, tenaga caraka, office boy, kemudian tenaga komputer yang dulu karena masih bikin amplop, Pak Menteri, dulu mereka ini tugasnya karena dulu belum secanggih sekarang. Ya, masih mengetik dengan ketikan-ketikan mesin ketik biasa, belum komputer seperti hari ini. Tadi Pak Samsul dan Pak Dia, ya memang selama ini pemerintah menganggap tidak memperhatikan tenaga honorer. Sepakat. Mungkin Bapak Ibu ingat perangkat desa sampai demo se-Indonesia minta dijadikan PNS. Akhirnya kami nego toh. Ya nggak mungkin dong jadi PNS. Oke. Gajinya setara golongan 2A, 1A, dan sebagainya. Ada bisa kompromi di situ. Mau jadi pegawai semua, nanti pensiunnya bagaimana? Nah, ini kan kita kompromi, Pak. Itu aja. Jadi tahun 2005 sampai 2014, pemerintah sudah mengangkat 1.070.092 orang tenaga honorer kategori 1, yaitu THK 1 dan tenaga honorer kategori 2. Besar loh, Pak, 1 juta ini. Tahun 2018, ya ini menjelang Pilpres biasalah, saudara. Jadi, pemerintah sudah mengangkat 6.711 orang THK 2. Termasuk tadi yang perangkat desa tadi, disesuaikan tadi. Yang memenuhi syarat untuk menjadi PNS melalui seleksi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Jadi nanti Pak BKN yang menjelaskan bagaimana kemudahannya itu. 2019, yang tidak, karena kita masih sibuk pandemi, Pak Presiden sudah mengeluarkan kepres percepat 51.293 orang. Itu menyeleksi THK 2 dan yang memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K dengan afirmasi tentunya dengan beberapa kemudahan sudah 51.293. Yang saya sedang proses SK-nya, sedang dibahas di sini. Tahun 2021 ini pemerintah membuka kesempatan lagi, tapi khusus untuk tenaga honorer guru. Jadi yang demo banyak ke kantor, tadi yang Bapak sampaikan, ya dibawa anggota DPD RI, dibawa anggota DPR, yang membawa semua itu, kebanyakan masalah-masalah ini. Itu membuka kesempatan lagi guru untuk mengikuti seleksi guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu kan domainnya Mendiknas. Ya kami ikut saja dengan BKN di sana. Jadi melalui program ini, pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan lagi yang nggak bisa kami sampaikan. Gitu. Tenaga honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Sudah. 3 kali lagi. Di samping itu, tenaga honorer juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat lulus seleksi. Nah, nanti Pak Bima yang punya strategi itu. Dan ini untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat lulus seleksi dengan modul-modul yang sudah diperkenalkan oleh Diknas maupun oleh BKN. Jadi Pak Anwar tahapannya sudah kita banyak ambil kesempatan. Jadi mohon maaf ya, kami memang belum pada posisi mengambil keputusan, udah stop, nggak bisa. Nah kita terus kita tarik, diberikan kesempatan itu.
Memang sudah kadung lahir ya sudah kasihan juga ya. Dia 20 tahun itu aja. Beberapa poin-poin lain nanti akan kami sampaikan. Ya Pak Hendro tadi memang ya mohon maaf kalau sampai Pak Hendro di rapat kerja 4-5 kali keras urusan taper lemah, tapi ya akhirnya sudah bisa selesai lah. Ya, karena kan mungkin Pak Ketua juga paham, pemerintah itu satu, itu kan banyak kementerian lembaga yang koordinasinya ini kan juga memang harus perlu banyak waktu itu. Pak Komarudin nanti akan kami jawab secara tertulis saja, ya. Banyak yang kaitan tenaga honorer tadi secara inti nanti akan kami sampaikan detailnya secara tertulis, bisa buat pegangan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan kepada konstituen maupun ada beberapa hal yang tanya di sini. Pak Sabtu Risa tadi sama juga masalah tenaga honorer. Memang kita usahakan memang tidak bersaing Pak, karena kita sudah banyak memberikan beberapa kemudahan-kemudahan, memberikan pelatihan-pelatihan itu. Sudah ada Pak Hendro dan teman-teman kalian arahan Bapak Presiden yang 1,3 juta seandainya terpenuhi itu lebih banyak untuk diberikan kepada tenaga lapangan. Nah, penyuluh pertanian, penyuluh KB dan sebagainya. Semakin banyak, jadi mengurangi tenaga-tenaga yang ada, yang duduk di meja saja banyak keluar. Termasuk juga tadi disinggung masalah dosen. Memang dosen itu tidak ada formasi P3K. Ya kita ikut daripada Mendiknas saja. Itu fix. Kalau guru agama bisa kita masukkan. Hanya kadang-kadang guru agama karena yang non-Islam itu kan sulit. Maka kemarin ada yang datang, kami ini gimana? Sekolah Katolik kok 60% gurunya Islam. Yang penting ajarannya, akidahnya benar kan tidak ada masalah. Berarti ini kan Indonesia nih tidak ada masalah. Lebih ada orangnya kan gimana? Tapi memang Mendiknas juga memenuhi beberapa hal